Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selalu hormatnya, amin. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu adzim. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita untuk mendapatkan cinta dari Allah, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Kita harus meneladani Nabi Muhammad karena beliau adalah suri tauladan yang paling baik di antara kita. Sekarang kita berada dalam acara Maulid Nabi, yang mana acara ini biasa kita lakukan pada bulan Rabiul Awal. Bulan ini Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Tepatnya beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Perlu diketahui, Maulid Nabi adalah secara definisi adalah waktu kelahiran Nabi. Maulid Nabi, waktu kelahiran Nabi. Jadi jika ada yang mengatakan bagaimana hukum Maulid Nabi, sebenarnya hukum tidak bisa dikaitkan kepada benda ataupun waktu. Hukum hanya melekat pada perbuatan seseorang terhadap waktu atau terhadap benda. Misalkan, bagaimana hukum lahirnya Lutfi? Itu kan tidak ada hukumnya ya, karena lahir ya lahir, itu kan pada Allah, tidak ada perbuatan manusia di sana. Adapun misalkan bagaimana hukumnya minum air. Jika minum air kan itu perbuatan. Jika niatnya untuk misalkan menyegarkan badan agar sehat untuk beribadah, itu bisa dikatakan sebagai sunnah minum air. Begitu juga dengan Rasulullah. Bagaimana kelahiran Rasulullah, tidak ada hukumnya. Yang ada, yang jelas di masyarakat kita adalah bagaimana cara kita menyikapi kejadian ini. Jika melihat pada umat terdahulu, khususnya pada kaum Nabi Isa yang mana disebutkan kaum Nasrani, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya bahwa nanti terdapat Nabi terakhir yang bernama Ahmad sebagai penutup para nabi. Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya kabar gembira tersebut. Berarti kita sebagai umatnya juga harus bergembira karena mereka juga bergembira atas kelahiran Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya mau bertanya, apakah di sini semua orang di sini cinta kepada Rasulullah? Cinta. Jika cinta, maka apa bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah? Bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah? Melaksanakan sunat bisa. Bersolawat bisa. Namun biasanya untuk melihat contoh kecil, ketika kita mencintai seseorang, kita biasanya akan kepo kepada orang tersebut. Biasanya kita akan mencari informasi orang tersebut, baik lewat orang lain ataupun langsung kepada orang yang dicintai. Apakah kita demikian? Apakah kita mengetahui kisah-kisah Rasul? Apakah kita mengetahui pola hidup Rasul, kisah Rasul dari awal hingga akhir? Apakah kita tahu semua itu? Tidak. Apakah sedikit? Jika sedikit,
maka mungkin cinta kita kepada Rasulullah belum maksimal, hanya sebatas di mulut saja, belum mencapai di hati. Bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasul? Salah satunya adalah dengan mengetahui bagaimana segala hal yang berkaitan dengan Nabi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.